Halo pemirsa, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat seperti kami yang ada di studio saat ini. Bersama saya Dudi Banyak Jaman. Dan saya Abdul Hairansa. Kami dari kelompok 1 Angkatan 13 Gelombang 2 Rasa CPNS 2025 akan mengajak Anda untuk bersama-sama menelusuri topik menarik seputar wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, dua hal ini pastinya sering kita dengar di kegiatan upacara, pelatihan, bahkan media sosial. Tapi sebenarnya apa sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara di kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu dia yang bakal kita bahas hari ini. Tim kami sudah mewawancarai beberapa narasumber, mulai dari anak sekolah, tenaga pendidik, hingga ASN, untuk mengetahui seberapa penting nilai-nilai ini diterapkan dalam keseharian mereka. Nah, berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Asti Hasdia Sundari, yang telah menyiapkan liputan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat siang Ibu. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai bela negara. Eh, Pertama, apa arti bela negara bagi Anda? Menurut saya bela negara itu adalah cinta tanah air. Kalau untuk saya pribadi, cinta tanah air itu seperti rela berkorban. Sesuai dengan pekerjaan saya, pengorbanan saya untuk negara yaitu melayani masyarakat. Melayani sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai ASN. Bagaimana Anda melihat bendera merah putih berkibar atau mendengarkan lagu Indonesia Raya? Bagaimana perasaannya? Sampai saat ini ketika saya melihat bendera dikibarkan, lagu Indonesia dikumandangkan, saya masih haru mendengarkannya karena saya teringat soal perjuangan pahlawan-pahlawan ketika berjuang untuk memerdekakan Indonesia yang sampai saat ini bisa kita rasakan Indonesia damai. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar menurut Ibu? Penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan saya sangat baik. Saya bukan bilang seperti bahasa nomor satu, karena kebetulan di lingkungan saya ini beragam suku. Jadi memang bahasa Indonesia adalah bahasa nomor satu yang sudah digunakan dengan sangat baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Ibu menghadapi perbedaan suku di lingkungan sekitar? Saling menghormati. Ketika kita bisa menghormati kita yang berbeda dengan kita, semua akan damai dan akan sama satu sama lain. Baik, segitu aja pertanyaannya. Terima kasih, Ibu. Wah, menarik sekali ya. Narasumber terlihat sudah sangat memahami wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, setelah ini juga adalah standby rekan kami di lokasi yang lain bersama dengan narasumber tenaga pendidik. Halo, Anis Nabila Sukendal. Bagaimana situasi di sana? Baik, saya Anis melaporkan dari tempat. Saat ini saya sedang bersama narasumber. Beliau adalah seorang guru di SMK Darul Adroh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik. Baik, nama saya Riris Karisma Dewi. Anak-anak biasa memanggil saya Miss Riris karena memang saya kebetulan adalah guru bahasa Inggris Oh, di sini. betul. Ya. Baik, pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, apa pandangan Ibu tentang Pancasila di dalam kehidupan Ibu sebagai pengajar? Oke, baik. Pancasila itu kan sebenarnya adalah dasar negara ya. Tapi bagi saya itu tidak hanya menjadi dasar negara saja, tetapi juga harus menjadi apa ya, panduan moral dalam bersikap begitu ya. Kenapa? Karena saya sebagai guru sudah semestinya memberikan teladan kepada para murid untuk bisa menjadi seorang warga negara, seorang individu yang betul-betul paham bagaimana berkehidupan dan
melalui Pancasila itu sendiri kita bisa berkehidupan dengan baik, dengan apa namanya, dengan berpegang teguh pada, pandangan atau filosofi tersebut. Ya. Bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya wawasan kebangsaan? Oke, wawasan kebangsaan ya. Saya kan kebetulan guru bahasa Inggris ya. Nah, artinya adalah saya harus paham betul sejauh mana ini anak-anak harus, paham terkait dengan bangsanya sendiri, dengan negaranya sendiri. Tidak hanya, membelajarkan anak-anak untuk paham bahasa Inggris yang menjadi bahasa asing begitu ya, bahasa luar negeri begitu. Nah di poin ini anak-anak memang sangat penting sekali untuk memiliki wawasan kebangsaan. Artinya sebelum anak-anak saya pun sebagai seorang guru tentu harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas juga. Sehingga nanti dalam implementasinya di kelas, kontekstualitasnya pembelajaran terhadap kehidupan sehari-hari anak-anak itu bisa lebih luas, meluas, apa namanya, keluar dari kehidupan mereka di daerah lokal mereka, tetapi tetap tidak, gimana ya, tidak lupa dengan identitas, bangsanya sendiri. Bagaimana dengan menanamkan nilai wawasan kebangsaan, pada saat Ibu mengajar di kelas? Ya, misalnya saat belajar bahasa Inggris ya, Ya, nah kan saya betul. kebetulan mengajar bahasa Inggris ya. Betul betul. Nah, saya tuh biasa untuk mengajarkan teks dengan topik-topik yang, sesuai dengan wawasan kebangsaan. Tidak ke luar negeri dulu lah, yang Mmm, penting identitas negara kita dipahami dulu oleh anak. Kenapa kenapa harus negara kita yang dibahas, yang menjadi konteks dalam teks yang dipelajari, supaya identitas negara kita justru diperkenalkan oleh mereka dengan bahasa Inggris itu sendiri, dengan bahasa internasional. Sehingga, eee, apa namanya ya, identitas negara kita itu, wawasan kebangsaan itu kan, itu dipromosikan oleh mereka melalui bahasa asing. upaya apa saja yang telah Ibu lakukan dalam hal bela negara ketika selama Ibu di sekolah? Bela negara? Iya, Oh, oke. baik. Bela negara itu kan sebenarnya bukan hanya perang-perangan ya, Bu, ya? Betul betul. Iya, betul. Tetapi juga ada beberapa hal yang, menjadi poin begitu ya, apalagi ini di lingkup sekolah, ya kan. Nah, jadi, seperti biasa di setiap hari Senin pasti anak-anak itu melakukan kegiatan rutin upacara bendera. Nah, Ya, ini bukan hanya kegiatan yang berupa rutinitas saja, betul tetapi betul. mereka juga harus paham betul, kenapa mereka harus melakukan itu, Ya, jiwa nasionalismenya harus tertanam gitu. Nah, eee, mereka harus paham betul kenapa mereka berdiri di lapangan selama beberapa menit menit, begitu ya, itu punya makna tersendiri sebagai bentuk bela negara mereka, betul begitu. betul. Nah, untuk saat ini kan banyak isu strategis yang muncul, Mhm salah mhm satunya mhm. pengaruh budaya dari luar. Oke. Nah, yang mungkin akan rentan gitu ya diserap untuk anak. Menurut Ibu bagaimana hal itu dapat menjadi ancaman bagi bangsa? Iya, Kalau menurut saya budaya luar itu budaya sebenarnya tidak hanya yang buruk aja ya, iya, tapi pasti ada positifnya lah ya, pasti ada positifnya dan saya yakin, selain dari dampak negatif itu pasti ada dampak positif. Tetapi memang, untuk zaman sekarang sangat tentang sekali, kenapa? Karena mereka mendapatkan pengetahuan tentang itu bukan hanya dari sekolah saja, tetapi dari sosial media. Sehingga itu kan sulit untuk dikontrol, iya, betul sulit sekali. untuk diawasi, bahkan oleh orang tua mereka sendiri. Nah memang ini, harus menjadi perhatian bagi kami sebagai pendidik, bagi orang tua juga selaku pendidik di rumah, begitu. Itu mungkin kalau untuk, budaya luar yang kemudian diserap Sa oleh anak-anak gitu ya di kita, tetap harus ada filterisasi ya, dan caranya bagaimana, yaitu adalah dengan adanya pendidikan karakter ya. di Eee, sekolah. salah satu cara untuk menanamkan sikap nasionalismenya adalah Adanya dengan pembentukan pembentukan karakter, karakter. betul, seperti misalnya ya, di kami itu kan ada di pendidikan itu sekarang kan ada program P5 ya. Oh, sekarang sudah program kokurikuler namanya, Bu, udah dirubah lagi sama Oh, pemerintah. ya, Itu ada projek kokurikuler.
Kokurikuler itu sebenarnya adalah pembelajaran, proses pembelajaran yang mendukung pembelajaran intrakurikuler. Intrakurikuler itu yang wajibnya. Nah, ini kokurikuler itu yang mendukung intrakurikulernya. Nah, itu fokusnya itu adalah ke dalam pembentukan karakter. Jadi fokus kokurikuler itu bukan bahasa Inggrisnya, bukan matematikanya, bukan rekayasa perangkat Iya, lunaknya gitu, tapi karakter merekanya gitu. Sehingga dengan karakter mereka, dengan identitas mereka, dengan apa ya namanya, profilnya mereka begitu, mereka bisa menjadi seorang programmer yang ahli, bukan hanya ahli tetapi juga beradab, beretika gitu. Terima kasih Ibu Ya. atas wawancaranya. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke tempat. Baik, terima kasih Mbak Anis. Bela negara ternyata tidak hanya mempertahankan kedaulatan melalui senjata ya, tetapi juga bisa melalui kontribusi positif di bidang pendidikan seperti ibu narasumber tadi. Benar sekali, Nini. Baik, pemirsa, sebelum menutup bincang-bincang hari ini, berikut liputan terakhir dari rekan kami, Erika Sadana Putri, bersama salah satu adik siswa sekolah menengah pertama. Halo pemirsa, kali ini saya sedang bersama narasumber dari siswa sekolah menengah pertama. Saya di sini untuk menanyakan wawasan kebangsaan serta bela negara. Apakah mereka sudah memahami wawasan kebangsaan dan bela negara? Baik Ade, halo, perkenalkan namanya siapa, sekolah di mana, dan kelas berapa? Halo, perkenalkan aku Alena, aku dari SMPN 1 Tasikmalaya, aku dari kelas 7C. Kalau boleh tahu, aku boleh tanya-tanya nggak nih? Boleh? Boleh ya. Nah, kira-kira kamu pernah dengar nggak mengenai wawasan kebangsaan? Pernah sih, kayaknya waktu pelajaran PPKN. Lalu apa yang kamu ketahui tentang wawasan kebangsaan itu? Kalau aku sih mikirnya wawasan kebangsaan itu tentang gimana kita cara cinta sama Indonesia. Bagus, sudah paham ya? Iya. Oke. Terus kemudian menurut kamu pelajar mengapa sih seorang pelajar itu harus mengetahui wawasan kebangsaan? Biar gak gampang ke bawah hal yang jelek dari luar. Terus biar kita bisa saling rukun aja sama teman-teman. Lalu menurut kamu gimana caranya menunjukkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari kamu sebagai seorang pelajar? Belajar dengan giat, taat aturan, dan rajin ikut lomba. Pernah ikut lomba apa aja, Dek? Sajak, dongeng, dan lain-lain. Oh, bagus. Kemudian, kamu pernah dengar nggak istilah mengenai bela negara? Pernah, tapi aku dulu kiranya cuma tentara doang, hehe. Menurut kamu apa sih arti bela negara bagi pelajar seperti kamu? Kalau aku bela negara itu kayak menjaga nama baik Indonesia. Terus belajar rajin biar bisa bantu negara nanti. Lalu, kalau dari contoh sederhananya nih, sebagai pelajar di keseharian, gimana bela negara yang dapat kamu lakukan? Tidak menyontek, disiplin, terus gak bikin ribut di sekolah, itu juga termasuk kan? Iya, betul. Pokoknya yakin ya, nggak akan nyontek di sekolah? Ya. Lalu, sekarang nih kan lagi marak banget ya anak remaja pakai media sosial gitu. Pasti kamu juga punya kan media sosial? Punya. Nah, di media sosial itu kan banyak sekali ya bertebaran hoax, juga bertebaran rentan lah ya berkata-kata kasar atau konten dewasa begitu. Menurut kamu hal itu menjadi ancaman nggak bagi semangat kebangsaan? Iya bisa, soalnya kalau kebanyakan main medsos dan game online, kadang jadi lupa sama hal yang penting. Terus bisa jadi ikutan ngomong kasar juga. Iya sih. Terus gimana caranya kamu batasin hal-hal buruk itu? Aku pribadi sih sebetulnya kurang suka dengan omongan kasar. Jadi biasanya aku ganti game, cari teman bisa di tempat lain. Soalnya lama-lama bisa ikut ke bawah kan, jadi menghindari hal itu. Kalau untuk medsos sekarang dikurangi karena waktunya sedikit. Kebanyakan di sekolah itu kan nggak boleh bawa HP. Aku pulang ke rumah baru jam 4 sore karena ikut ekskul dulu. Jadi kamu pakai medsosnya bentar ya, mungkin habis pulang sekolah sampai malam doang ya. Habis itu juga mungkin belajar ya buat sekolah. Iya. Oke. Kemudian nih,
Kalau dari kamunya udah bagus ya, udah punya penanganan yang baik gitu dengan mengurangi bermain medsos, kemudian juga eh, ketika game online-nya tidak cocok dengan circle-nya, kamu pindah gamenya gitu ya. Lalu kira-kira untuk teman kamu sendiri nih, kira-kira gimana sih supaya mereka tuh bisa terhindar juga gitu dari pengaruh negatif seperti itu? Jangan gampang percaya sih, terus dari teman yang baik. Karena kalau teman yang gak baik, kita bisa ikut terpengaruh. Iya, betul. Oke, buat kamu sendiri nih, untuk pertanyaan terakhir ya. Buat kamu sendiri, apa arti cinta tanah air? Cinta tanah air itu ya bangga jadi orang Indonesia, terus ingin bikin Indonesia jadi lebih baik. Oh, satu lagi deh, boleh ya? Oke. Gimana caranya bisa generasi muda kayak kamu bisa terus punya semangat bela negara? Belajar dengan sungguh-sungguh, gak malas, dan tetap cinta sama Indonesia, walaupun zaman makin modern. Baik deh, terima kasih banyak untuk jawabannya serta waktunya. Begitulah pemirsa sesi interview wawancara bersama pelajar muda Indonesia, generasi muda yang nantinya akan menjadi bibit unggul. Semoga ya menjadi bibit unggul Indonesia, menjadi lebih maju, berdaulat dan berkarakter. Saya kembalikan lagi ke studio. Pemirsa, seputar kondisi terkini mengenai pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, terlihat bahwa sebagian besar sampel perwakilan setiap lapisan masyarakat ini sudah paham pentingnya berwawasan kebangsaan dan bela negara. Benar sekali. Seperti yang telah kalian sebutkan, bahwa bela negara bisa diwujudkan melalui banyak cara, mulai dari disiplin belajar, menaati peraturan, hingga berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Pada akhirnya, wawasan kebangsaan bela negara bukan hanya konsep, tetapi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian liputan kami kali ini mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menemukan semangat kebangsaan. Pemirsa, kami pamit undur diri. Saya Dedi. Dan saya Ayu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam cinta tanah air.